Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak, welcome back to Kanal Restorasi Channel. Bersama saya Olga di podcastnya Wanita Nasdem Berbicara. Nah, pada kali ini tema kita yaitu pentingnya suara perempuan di parlemen. Dan ya, di sini saya tidak sendiri, saya bersama seorang perempuan aktivis dan perempuan hebat. Siapa dia orangnya? Langsung saja, ini dia Kakak Endang. Halo Kakak Endang. Halo. Apa kabarnya hari ini Kakak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, begitu cerah ya hari ini Kakak. Begitu menawan wajahnya, asik. Nah, jadi Kakak Endang ini adalah Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Sigi. Oke, kira-kira apa sih yang kita perlu bahas hari ini tentang pentingnya suara perempuan di parlemen? Langsung aja nih Kak. Di pertanyaan awal saya, Kakak tuh ya, apa yang buat Kakak Endang tertarik dalam dunia politik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan selamat warahmatullahi wabarakatuh. malam, salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam. Kalau bicara soal kenapa kemudian saya tertarik di dunia politik, ini panjang sebenarnya ceritanya. Hanya memang yang perlu menjadi poin penting sebenarnya kenapa kemudian tertarik, ya karena terkait dengan ada banyak situasi, pertama situasi perempuan yang memang tidak mendapatkan ketidakadilan. Dalam hal ini memang bicara soal kebijakan. Yang kedua memang bicara soal anggaran yang tidak responsif terhadap gender, ya, dalam hal ini perempuan. Nah, di situasi inilah kemudian saya tertarik di dunia politik karena saya merasa di dunia politik inilah adalah jalan satu-satunya saya kemudian masuk ke ruang legislatif di parlemen. Inilah yang bisa mempengaruhi dan memperjuangkan soal kebijakan yang berpihak pada perempuan dan soal anggaran yang juga akan berpihak pada kepentingan perempuan. Pada kepentingan perempuan. Oke Kak. Terus nih Kakak, seberapa penting sih suara perempuan di parlemen menurut Kakak Endang sampai saat ini? Sangat penting sekali Kakak, karena memang kalau mau melihat bicara soal kuota 30% perempuan, memang hampir di semua wilayah, ya, baik di kabupaten dan provinsi memang belum bisa memenuhi kuota 30%. Tapi kalau mau melihat perkembangan akhir-akhir ini, jumlah perempuan juga cukup mewarnai lah, walaupun tidak mencukupi 30% di parlemen. Tapi kalau bicara pentingnya suara perempuan di parlemen itu sangat mempengaruhi terhadap kebijakan yang ada, ya. Saya beri contoh soal proses pembahasan anggaran yang ada di DPRD Sigi. Nah, di dinas ini kan harusnya hampir semua dinas ini kan ada kemudian anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan kapasitas soal perempuan. Terutama misalnya di pemberdayaan perempuan. Nah, dalam proses-proses pembahasan anggaran ini saya punya pengalaman bahwa kalau kemudian tidak ada anggota DPRD yang dari perempuan, ini juga akan sulit memperjuangkan untuk kenaikan anggaran untuk pemberdayaan perempuan, terutama pada isu kekerasan untuk mendampingi kasus-kasus kekerasan yang ada. Saya contohkan di misalnya Kabupaten Sigi yang tempat saya bekerja hari ini. Kemudian bicara soal bagaimana perlindungan pekerja migran yang hari ini juga begitu banyak terkait dengan pekerja migran perempuan yang bekerja di luar negeri. Ini juga perlindungannya tidak dikuatkan pada regulasi yang ada, sehingga peran perempuan atau suara perempuan di legislatif ini sangat penting untuk memperjuangkan bagaimana proses pendampingan perempuan yang menjadi korban, bagaimana kemudian perempuan harus dilindungi dan harus dibarengi dengan juga regulasi atau produk hukum, dalam hal ini perda. Nah, inilah yang menjadi fungsi dan suara kita untuk menyuarakan bagaimana kemudian semua situasi kebijakan yang ada dan penganggaran yang ada itu juga terfokus pada kepentingan perempuan. Nah, oke Kakak. Terus nih Kak, bagaimana keterlibatan perempuan dalam parlemen ketika ada pembahasan misalnya mengenai anggaran ataupun kebijakan tentang perempuan gitu? Kalau selama ini pengalaman di saya, dari semua proses pembahasan anggaran, hampir semua OPD itu saya mengecek. Semua dokumen-dokumen terkait dengan perencanaan program
apakah misalnya di beberapa dinas itu ada kemudian memperhatikan soal situasi perempuan. Misalnya di situasi bukan hanya di soal di OPD pemberdayaan perempuan, tapi dalam OPD lain misalnya di BKKBN ya yang terkait dengan soal KB. Ini juga kan menjadi bagian yang menjadi prioritas di perjuangan juga soal anggaran situ, karena memang terkait dengan bagaimana presentasi perempuan yang sudah memahami soal alat kontrasepsi dan juga bagaimana soal ketersediaan obat yang harus disiapkan. Di sisi lain juga terkait dengan dinas kesehatan. Ini banyak sekali kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan oleh dinas kesehatan terkait dengan alat reproduksi perempuan ya. Kalau misalnya saya beri contoh kemarin situasi pandemi COVID, kemarin itu juga saya mengusulkan bagaimana kemudian ruang-ruang isolasi yang ada di rumah sakit itu berbeda dengan kemudian ruang isolasi yang juga mengalami pandemi COVID. Tapi kemudian di situasi perempuan, terutama ibu hamil, ini akan berbeda perlakuannya dan juga penanganannya dan juga ruang isolasi. Iya, harusnya berbeda. Karena ya situasi perempuan kan kita bisa tahu sendiri, apalagi misalnya memang dia dalam keadaan hamil, ini butuh perhatian khusus dan pelayanan juga akan berbeda dengan yang isolasi yang lainnya ya, karena memang terkait dengan janin. Kemudian dengan situasi ibu yang juga harus dijaga kesehatannya, sehingga memang penting kemudian penganggaran untuk yang isolasi mandiri terkait dengan ibu hamil ini juga akan berbeda penganggarannya. Nah itu hanya sebagian contoh ya yang saya bisa contohkan dalam situasi di beberapa dinas yang memang harus betul-betul kita bisa mempengaruhi dan meyakinkan bahwa memang alokasi penganggaran untuk perempuan ini harus menjadi skala prioritas. Karena kalau pengalaman saya selama ini, kalau bicara soal penganggaran perempuan ini kayak terabaikan. Karena ya, memang hari ini kita diperhadapkan dengan di badan anggaran misalnya hanya pengalaman saya hanya sendiri satu-satunya perempuan di periode kemarin, tapi saat ini memang ada yang digantikan. Jadi sudah ada 2 perempuan di badan anggaran. Itu pun memang masih agak lemah ya, kalau misalnya kuota kita juga tidak banyak porsinya di posisi perempuan sebagai anggota DPR di badan anggaran. Tapi alhamdulillah kemudian dengan hari ini saya di posisi badan anggaran ini banyak bisa mempengaruhi situasi penganggaran yang bisa bertambah di beberapa ODOK PD, terutama saya bisa contohkan kemarin di pemberdayaan perempuan, anggaran pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan itu saya minta untuk ditambahkan karena memang melihat jangkauan Kabupaten Sigi ini daerah geografisnya juga cukup berat ya, dengan banyaknya wilayah-wilayah pegunungan, dan memang kita tidak bisa membebankan perempuan yang mengalami situasi kekerasan itu dibebankan lagi kemudian dengan biaya. Jadi memang harus diakomodir soal biaya pendampingan kasus-kasus yang ada saat ini. Oke Kakak Endang. Terus nih Kakak Endang, menurut Kakak Endang apakah kebijakan pemerintah khususnya itu untuk perempuan tentang undang-undang perlindungan, apakah maksudnya di saat ini itu masih banyak kekerasan seksual ataupun lain sebagainya yang seperti Kakak jelaskan tadi. Nah terus nih menurut Kakak Endang, apakah kebijakan pemerintah sudah terpenuhi nih Kak untuk perempuan? Ya kalau bicara soal terpenuhi, menurut saya sampai hari ini juga soal kebijakan terhadap perempuan itu belum terpenuhi. Tapi kemudian langkah dan upaya yang saya contohkan, yang saya lakukan selama duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Sigi, ada produk sebenarnya yang saat ini didorong ya, produk peran perda soal perlindungan
pekerja migran yang hari ini insya Allah Desember ini bisa kita selesaikan 2021. Karena kenapa kemudian harus didorong soal ranperda perlindungan pekerja migran ini? Karena memang terkait dengan wilayah Kabupaten Sigi ini paling terbesar juga mengirimkan pekerja migrannya untuk bekerja di luar negeri. Nah, kalau mau melihat situasi ini memang pada proses perlindungannya ini para pekerja migran ini yang tidak dilindungi ya dari proses perekrutan pra keberangkatannya, kemudian penempatan dia pada saat dia penempatan bekerja di luar negeri, pada saat dia penampungan sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Ini kan hal-hal yang kemudian biasanya terjadi kasus-kasus kekerasan, bahkan juga ada sampai kasus bukan hanya soal kekerasan fisik, tapi soal kekerasan seksual dan juga terkadang juga kasusnya soal diperdagangkan. Nah, ini sebenarnya kenapa kemudian harus ada produk hukum dalam hal ini ranperda yang baru kita bahas sebenarnya saat ini itu memang menjadi acuan nantinya pada saat memang menangani kasus-kasus pekerja migran yang ada di Kabupaten Sigi terkait dengan situasi yang dialami karena memang pekerja migran kita ini paling banyak memang mendapatkan situasi baik kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi karena memang gaji banyak yang tidak dibayarkan, rata-rata juga kasusnya seperti itu. Kemudian juga majikan juga tidak memperlakukan baik pada saat dia bekerja, malah paspornya juga ditahan untuk pada saat pekerja migran juga pulang itu kan tidak bisa pulang. Nah, hal-hal ini semuanya sebenarnya menjadi bagian yang diatur dalam ranperda pekerja migran ini. Nah, ini memang ranperda yang cukup lama diperjuangkan ya, karena memang itu sekali lagi saya sampaikan bahwa menjadi seorang legislasi ini juga tidak mudah ya Kak, gitu. Apalagi seorang perempuan. Ya, apalagi mau mempengaruhi teman-teman di DPR meyakinkan bahwa produk ini adalah produk yang betul-betul bisa melindungi perempuan pada saat dia bekerja menjadi pekerja migran. Nah, ini sebenarnya bagian dari strategi juga kita sebagai anggota DPR, bagaimana kemudian dalam proses melahirkan sebuah kebijakan, peran kita sebagai DPR itu sangat penting. Makanya kenapa kemudian ke depan menurut saya juga beberapa teman-teman yang perempuan-perempuan hebat nantinya juga akan masuk di legislatif itu mengambil peran di badan pembentukan ranperda atau bapamperda, karena itu sangat berpengaruh terhadap nantinya proses bagaimana keterlibatan kita sebagai anggota DPR perempuan untuk menghasilkan produk kebijakan yang melindungi perempuan. Oke Kak, terus dari upaya-upaya Kakak tadi bersama teman-teman perempuan nih, tantangan yang paling berasa itu apa sih Kak? Sebenarnya tantangan yang paling berasa meyakinkan bahwa produk hukum ini betul-betul ini bisa melindungi perempuan yang bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri. Kemudian bagaimana meyakinkan bahwa situasi di Kabupaten Sigi ini harus memang sudah lahir ranperda ini terkait dengan kita harus memperlihatkan data, mengargumentasikan bahwa banyak pekerja migran kita ini yang mendapat kekerasan, yang tidak ada perlindungan selama bekerja, malah ada pembiaran terhadap kasus-kasus kekerasan yang dialami perempuan pada saat bekerja menjadi pekerja migran. Seperti itu. Kemudian pada proses pemulangan ke daerah masing-masing ini juga menjadi bagian yang harus dilindungi, karena kasus-kasus selama ini pembiarannya itu memang pada saat proses kepulangannya. Jadi tidak dibiarkan saja para pekerja migran ini pulang dengan sendirinya tanpa ada perlindungannya. Nah, ini kan sebenarnya rawan ya. Karena ini bukan bekerja hanya dalam ranah negara kita, tapi ini kemudian
berbicara soal negara lain, karena negara lain juga punya kebijakan yang berbeda dengan kita. Makanya kenapa kemudian harus betul-betul Ranperda ini harus kita golkan menjadi sebuah produk perda ya, yang memang ke depan akan melindungi perempuan. Nah, yang memang situasi sulit menurut saya hari ini memang apa ya, bicara soal mindset ya, cara berpikir ya, berpikir apa namanya, bukan juga saya mengatakan bahwa semua yang menjadi anggota DPR itu tidak paham soal apa namanya situasi perempuan, tapi memang spesifik soal bicara soal pekerja migran ini tidak semua orang memahami soal situasi perempuan bekerja ke luar negeri. Nah, ini memang satu tantangan di saya juga sebagai anggota DPR saat pembahasan itu mengelaborasi sebenarnya situasi perempuan bekerja ke luar negeri, karena ini juga terkait dengan situasi ekonomi. Kenapa kemudian mereka harus bekerja ke luar negeri? Karena memang sudah tidak ada lahan pekerjaan di wilayah kita, di tempat tinggalnya. Kemudian juga banyak ahli fungsi lahan dari lahan pertanian kemudian menjadi pemukiman. Ini kan banyak hal-hal sebenarnya. Nah, ini sebenarnya bagian dari strategi kita, terutama saya sebagai anggota DPR perempuan, yang betul-betul harus mampu meyakinkan kepada para legislasi ini yang ada di DPR bahwa ini memang hal yang harus diperjuangkan, harus dimasukkan menjadi salah satu produk Ranperda yang harus dihasilkan di Kabupaten Sigi. Ini kerja yang menurut saya panjang, karena ini sempat tertunda ya. Dari 2000, ini Ranperda dari 2017. Wow, dari 2017 molor, ya Kak. Karena memang ini mungkin tidak ada pengawalan terhadap Ranperda ini. Alhamdulillah saya terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Sigi. Saya memunculkan kembali Ranperda ini untuk kemudian dibahas, dan alhamdulillah 2021 ini kemudian Ranperda ini sudah menjadi bagian yang harus dibahas, dan harus insya Allah ini bisa diketuk palu mungkin di bulan depan atau di bulan Desember. Saya akan mengupayakan bersama teman-teman Bapemperda tidak menyeberang, sehingga Ranperda ini bisa menjadi alat kebijakan yang nantinya terkait dengan bagaimana soal perlindungan pekerja migran di Kabupaten Sigi. Berarti harus dikawal sampai tuntas ya Kakak? Pasti. Oke Kak, nih pertanyaan terakhir nih Kak dari saya. Menurut Kakak apa yang perlu dibenahi nih Kak dan jadi fokus dari parlemen untuk kebijakan perempuan khususnya ke depan? Sebenarnya yang paling penting difokuskan ke depan ya, kita ini kan akan menghadapi Pileg, Pilkada 2024. Ini bukan kerja singkat harus dilakukan, dan bukan kerja mudah sebenarnya. Apalagi terkait dengan ke depan memang bicara soal pemenuhan kuota 30% di semua partai harus masuk keterwakilan perempuan. Kerja beratnya adalah bagaimana kemudian memang memberikan kapasitas kepada perempuan, terutama para caleg-caleg ke depan, khususnya caleg perempuan ya, bagaimana kemudian peran perempuan di parlemen itu menjadi penting. Posisi perempuan di parlemen itu sangat penting, karena pengalaman di saya sendiri sebenarnya kalau hanya menjadi anggota biasa di parlemen, kita tidak punya ruang gerak yang leluasa yang bisa mempengaruhi soal kebijakan yang ada di dalam. Makanya memang perempuan harus memahami posisi dia berpolitik ini seperti apa. Menjadi caleg ini bukan hanya karena euforia mau menjadi anggota DPRD, tapi yang paling penting adalah apa yang menjadi cita-cita kita ya, menjadi anggota DPR, wakil rakyat yang kemudian bisa kemudian memperjuangkan aspirasi rakyat, terutama khususnya ya, saya tekankan lagi situasi perempuan hari ini. Nah, pendidikan politik itu yang paling penting yang harus
berikan kepada para caleg perempuan ke depan. Dan juga yang terpenting adalah bagaimana juga pendidikan politik itu kepada pemilih. Bahwa pentingnya perempuan harus duduk di legislatif. Seperti apa strategi dari kita semua sebenarnya para politisi ini ke depan itu meyakinkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan posisi perempuan di legislatif. Jadi ini harus sudah mulai ya, harus kita kerjakan hari ini sehingga ke depan mudah-mudahan kita berharap banyak kuota 30% ini bisa terpenuhi. Amin. Karena ini sangat berpengaruh ke depan di legislatif nantinya. Kalau memang tidak ada perempuan, saya yakin dan percaya kepentingan perempuan ini juga tidak bisa akan diakomodir dengan baik. Karena ini bukan pekerjaan mudah ya, meyakinkan situasi perempuan ini bahwa inilah situasi perempuan yang harus hari ini diperjuangkan. Oke, Kak. Baik Kakak, wow sangat menarik ya bincang kita hari ini. Dan ya kakak-kakak, bahwasannya peran perempuan dalam berpolitik itu juga perlu, di mana posisi-posisi strategis itu sangat diperlukan juga untuk perempuan, ruang lingkup perempuan. Jadi sebelum saya pamit undur diri, saya ingin mengingatkan kepada kakak-kakak jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal Restorasi, dan nantikan podcast kita berikutnya bersama narasumber yang lainnya. Dan jangan lupa juga Instagram, Twitter, Facebook, dan fanpage kita. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Kakak Endang hari ini sudah menemani saya hari ini. Iya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.